Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Arif TV. Saya Aditya Nugraha kelas 8C dan rekan saya Maman Aldianto dari kelas 8A. Inilah dia breaking news. Wabah virus corona menjadi catatan kelam awal 2020. Virus yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina, membuat semua orang khawatir. Apa sih yang dimaksud dengan virus? Virus? Apakah ini yang disebut virus? Bukan, itu virus. Inilah dia jawaban virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup. Karena virus tidak memiliki kelengkapan seluler untuk berproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Apa sih yang dimaksud dengan virus corona? Sungguh aku corona. Itu merana. Inilah dia jawaban virus corona. Ampiar. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena virus corona disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan pada gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang bisa menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, ibu hamil, anak-anak, lansia, maupun ibu yang menyusui. Untuk melihat situasi terkini di Kota Wuhan, kita sudah terhubung dengan rekan kita. Silakan laporannya, Doni Ramadan. Ya, kondisi terkini di Wuhan masih dalam penanganan oleh pemerintah setempat. Dan memang dalam 2 hari ini transportasi umum telah dihentikan untuk sementara waktu, baik subway atau metro, kereta api, dan bus umum. Kalau untuk bepergian kita masih bisa menggunakan taksi dan bisa jalan kaki dan sepeda juga. Untuk aktivitas masih berjalan dengan baik seperti biasanya. Di Wuhan sekarang masih terdapat 93 orang pelajar Indonesia yang tidak pulang ke tanah air. Jadi masih berada di Wuhan sekarang ini. Dan berita terakhir yang saya terima dari teman-teman, semuanya dalam kondisi baik dan sehat. Kalau untuk sekolah, kantor, dan lain-lain itu kan kebetulan sekarang lagi libur tahun baru di Cina ya. Jadi memang sekolah libur, terus kantor-kantor juga libur. Demikian. Sekarang memang agak dibatasi untuk keluar rumah dan ke pusat-pusat keramaian. Hari ini saya coba ke Toserba untuk belanja. Barang persediaan untuk makanan tersedia, akan tetapi harganya agak sedikit mahal ya. Kalau saya pribadi itu himbauan dari kampus memang dihindari untuk keluar dari rumah, lebih baik stay di kamar gitu kan, sambil belajar. Dan memang kalau keluar harus memakai masker. Setelah dari luar kita harus mencuci tangan dan mencuci yang terkena muka gitu. Untuk lebih lanjutnya kita mewawancarai warga Indonesia yang berada di Wuhan. Selamat siang Pak Cuda. Gak mau malas, pengennya di rumah. Bagaimana perasaan Anda? Gak mau malas, pengennya di rumah. Gak mau sekolah, takut corona. Itulah wawancara saya yang tidak berfaedah. Kita kembali ke studio Maman dan Adit. Oke, terima kasih kepada Doni Ramadan yang telah melaporkan dari Kota Wuhan. Apa sajakah gejala virus corona? Gejala virus corona, infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderita mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, sesak napas.
Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Bagaimana cara penularan virus corona? Virus corona jenis baru, SARS coronavirus 2, masih terus diteliti untuk mengetahui karakteristik virus ini dan bagaimana penularan serta penyebarannya. Namun, WHO menjadikan penularan MERS dan SARS sebagai acuan karena penyebabnya berasal dari kelompok virus yang sama, yaitu coronavirus. Penularan virus corona bisa terjadi melalui berbagai hal berikut. Droplet atau tetesan cair yang berasal dari batuk dan bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Sebuah studi terbaru menunjukkan potensi penularannya melalui udara. Ketika seseorang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan mengandung virus, berpotensi akan menyebar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain. Jika berada dalam posisi berdekatan, bahkan para peneliti menemukan bahwa virus itu bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu udara dan menempel di permukaan benda, bergantung pada beberapa faktor seperti panas dan kelembaban. Bagaimana sih cara penghindaran agar kita tidak terkena virus corona? Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu hindari berpergian ke tempat umum yang ramai pengunjung. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dengan kebersihan lingkungan. Sekian dari kami, Breaking News tentang seputar virus corona. jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube Rangkaian Irfan. Saya Aditya Nugraha Dan saya Maman Alianto. dan semua kerabat kerja channel YouTube Rangkaian Irfan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera rolling action. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa like-nya, jangan lupa like-nya, serta share-nya ke teman-teman, sahabat Irfan yang dermawan. Cut. Bapak kameramen. Inilah tim kerabat kerja Rangkaian Irfan. Inilah mereka. Inilah lighting. Itu reporter. Ini. Inilah dia paling berat tugasnya mengatur teks sama clip on. Nah, ini Doni. Nah, ini kameramen. Nah, sip. Lighting sip. Inilah dia yang paling keren mah. Di atas kopiah, ke bawah eng.